Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Pertemuan kali ini kita masih di dalam pembahasan besar, yaitu pembahasan tayamum, di dalam pembahasan salah satu sub dalam pembahasan taharah ya. Kita sudah memulai membaca beberapa hadis sebelumnya, dan kali ini kita masuk ke bab yang ke-6 di dalam pembahasan tayamum ini. Bab yang ke-6 ini hadisnya sangat panjang sekali. Kita akan baca secara cepat hadis yang ke-344 ini. Di sana ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam hadis itu, jadi hadisnya agak sedikit panjang. Baik, bab yang ke-6, Babu as-sa'idut tayyibu wadu'ul muslimi. Bab yang menerangkan bahawa as-sa'idut tayyib, debu yang bersih, debu yang suci, debu yang bersih ya. Wadu'ul muslim, itu alat media bersuci bagi seorang muslim. Yakfihi minal ma', tetapi jika ada air, maka cukup bagi orang itu menggunakan air saja berwudu. Maksudnya, jika ada air, maka tidak ada alasan untuk bertayamum kecuali tidak bisa menggunakan air. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan, wallahu a'lam, yang dimaksud adalah mungkin Imam Hasan al-Basri. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan, yujzi'uhu tayammum, berlaku ataupun ya, berlaku baginya tayammum ma lam yuhdis, selama dia belum berhadas. Dan di sini nanti ada perselisihan pendapat tentang ulama tentang kekuatan daripada tayamum itu ya. Dalam mazhab Syafi'i, kekuatan tayamum hanya untuk satu salat fardu saja. Tapi ada nanti ulama-ulama lain mengatakan bahawa kekuatan tayamum itu bukan hanya untuk satu salat. Selama dia belum lagi berhadas, maka tayamumnya boleh digunakan untuk beribadah. Wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Ibnu Abbas menjadi imam dalam solat dalam keadaan bertayamum. Ahlan ya Maulana. Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan bertayamum. Nah, di sini juga ada hukum bahwa orang yang bertayamum boleh menjadi imam bagi orang yang bersucinya berwudu. Walaupun dari segi kekuatan berwudu itu lebih kuat daripada bertayamum, tetapi orang yang bertayamum tidak terhalang untuk mengimami orang yang berwudu di dalam salat. Wa qala Yahya bin Sa'id, berkata Yahya bin Sa'id, la ba'sa bis salati, tidak mengapa atau boleh salat ala sabakhati, di atas tanah. Sabakhah tadi kalau kita baca di sini keterangan Ibnu Hajar, tanah yang mengandung, ada kandungan garam di tanah itu. Wa tayammumi biha, dan bertayamum menggunakan tanah itu ya. Hadis yang 344, itu tadi judul bab. Hadisnya hadis yang ke-344. Ini termasuk hadis yang panjang yang kita temukan dalam Sahih Bukhari. Mohon untuk konsentrasi dan bersabar di dalam mendengarkan hadis yang panjang ini. Bisanadina al-muttasil ilal Imam al-Bukhari, dengan sanad kami yang bersambung kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Musaddad. Musaddad mengatakan, haddatsani Yahya bin Sa'id,
meriwayatkan kepadaku Yahya bin Sa'id, ia mengatakan haddatsana Auf. Qala, meriwayatkan kepada kami Auf, ia mengatakan haddatsana Abu Raja an Imran, meriwayatkan kepada kami Raja dari Imran. Qala, Imran menceritakan. Jadi di sini rijal terakhirnya adalah Imran ya. Ia menceritakan, hadis ini panjang. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna asrayna, ya, perjalanan itu perjalanan malam ya. Hatta kunna fi akhiril laili, sampai kami pada penghujung malam. Jadi perjalanan ini luar biasa sampai penghujung malam. Waqa'na waqa'atan, kami terlelap. Bisa jadi terlelap di sini disebabkan karena terlalu letih ya. Karena perjalanan yang panjang tadi sehingga sangat letih. Wala waqa'ata ahla indal musafiri minha. Keenakan tidur sampai terlelap, mungkin itulah yang paling nikmat yang dirasakan oleh seorang musafir. Tidak ada yang lebih nikmat untuk tidur ya bagi seorang musafir kecuali di saat dia betul-betul merasa kelelahan. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ini karena perjalanan malam yang begitu panjang tadi pun merasakan kelelahan itu, akhirnya terlelap tidur. Fama aiqazana illa harrus syams, tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Wallahu a'lam, tak diceritakan di sini, mungkin nanti ada di keterangannya apakah sampai terlewat waktu subuh, wallahu a'lam, tapi ceritanya sampai yang membangunkan mereka adalah panas matahari. Berarti sudah habis masa subuh ketika itu. Wa kana awwalu man istayqaza, dan ketika itu dari sekian banyak sahabat yang ikut itu tertidur, yang pertama kali bangun fulan, summa fulan, summa fulan. Disebutkanlah nama-nama orang yang pertama bangun ini, habis itu sepulan bangun, habis sepulan bangun. Ceritanya begitu. Yusammihim Abu Raja fanasiya Auf. Semuanya disebutkan oleh si Raja tadi nama-nama orangnya, dia lupa apakah di situ Auf nama orang ya. Summa Umar ibn al-Khattab ar-Rabi. Kemudian yang keempat terbangun adalah Umar bin Khattab. Hadis 344. Yang terakhir, yang keempat terbangun adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab tertidur, Rasulullah tertidur, semuanya tertidur saking lelahnya ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza nama, apabila Nabi tidur, lam yuqas, tidak ada yang berani membangunkan, tidak dibangunkan. Kenapa sahabat tidak membangunkan? Hatta yakuna huwa yastaiqiz. Nabi itu kalau bangun ya bangun sendiri. Tidak ada yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur. Bisa jadi kesungkanan sahabat untuk mengganggu istirahat Nabi, ataupun nanti ada alasannya di sini. Li'anna, karena kami la nadri ma yahdusu lahu fi naumihi, karena kami tidak tahu apa yang dialami Rasulullah ketika dia tidur. Karena Rasulullah itu tidur terjaga itu sama saja. Seorang nabi dalam tidur dia bisa mendapatkan wahyu. Maka sahabat melihat Nabi tertidur tak akan berani membangunkan, karena tidak tahu keadaan Nabi saat itu sedang apa. Jangan-jangan lagi dapat wahyu dan lain-lain. Tapi sahabat lain tentu berani dibangunkan. Nah, Nabi tidur, tidak ada yang membangunkannya. Mana tadi? Falamma istayqaza Umar, tatkala terbangun Umar bin Khattab, wa ra'a ma asaban nas, dia melihat orang-orang ketiduran. Apa yang terjadi pada orang-orang, dia tengok karena kelelahan yang luar biasa tadi malam, ketiduran.
Tengok Umar bangun tidur, wah ini apa cerita ini, ketiduran semua. Lalu apa? Wa kana rajulan jalidan. Umar itu orangnya keras. Melihat itu apa kata dia? Fakabbara wa rafa'a sautahu bitakbir. Bertakbirlah Umar bin Khattab sekeras-kerasnya. Umar dengan suaranya yang lantang, dengan jiwanya yang keras, melihat orang tertidur, maka dia bertakbir dengan suara yang keras. Suaranya keras Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama zala yukabbiru wa yarfa'u sautahu bitakbir. Umar terus bertakbir dengan suara yang keras hatta istaiqaza bi sautihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai terbangun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan takbirnya Umar bin Khattab. Tadi tidak ada yang berani membangunkan. Jadi Nabi terbangun bukan karena dibangunkan oleh Umar, tapi Nabi terdengar suara takbir daripada Umar bin Khattab. Ini hadis ini panjang nih Ustaz. Nanti kita sanggup saya tolong digantikan ini. Falamma istaiqaza, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, syakau ilaihi allazi asabahum. Orang-orang pun mengadu kepada Nabi apa yang terjadi pada diri mereka. Apa yang terjadi tadi? Mereka ketiduran, terlelap tidur. Apa kata Nabi? La dhaira wa la yadir. Tadi di keterangannya Ibnu Hajar di situ disebut la darar, enggak mengapa kata Rasulullah. Irtahilu, lanjutkan perjalanan. Fartahala fasara ghaira ba'idin summa nazala. Kemudian dilanjutkan perjalanan, tak jauh kemudian mereka berhenti. Fada'a bil wadu. Nabi ini maksudnya ya. Maka Nabi meminta wadu. Wadu itu bejana yang berisi air yang digunakan untuk berwudu. Fatawadda'a wa nudiya bis salati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka azanlah. Diajaklah orang-orang untuk salat. Fasalla bin nas, lalu Nabi mengimami, mengajak orang-orang untuk salat dan menjadi imam dalam salat. Falamma, maka tatkala imfatala min salatihi, selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, iza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Ada satu orang yang tak ikut salat. Di situ ada satu orang yang tidak ikut salat, yang lain salat, yang satu ini tak ikut salat. Qala, ditanya sama Nabi, ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum. Kau kenapa tak ikut solat sama-sama? Kenapa tak ikut berjamaah? Begitulah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi begitu lihat sahabat ada sesuatu pada diri sahabat, dia pasti akan tanya itu. Kamu kenapa tak ikut solat? Begitulah kurang lebih maknanya kalau bahasa kita ya. Apa kata orang ni? Qala, kata dia, asabatni janabatun wala ma'a. Aku junub. Air tidak ada, mandi junub. Kan mereka musafir. Tentu saja tidak ada persediaan air yang banyak untuk cukup mandi junub. Maka yang lain solat, yang satu ni tak ikut solat. Kenapa kau tak ikut solat? Kata Rasulullah. Aku tak solat karena aku junub. Tak ada air nak mandi junub. Qala, kata Rasulullah apa? Alaika bis sa'id. Kan ada sa'id. Sa'id tadi sudah saya terjemahkan. Sa'id itu maksudnya adalah debu yang bersih. Fa innahu yakfik. Cukup itu kamu gunakan saja debu yang bersih itu. Maksudnya apa? Kalau kamu dalam keadaan junub, maka jika tidak ada air untuk mandi junub, bertayamum saja cukup untuk menggantikan junub itu, menggantikan mandi wajib itu. Jadi tayamum tidak hanya menggantikan wudu, tapi juga dia menggantikan mandi wajib bagi orang yang tidak mendapatkan air. Nah, ini nasihat, ini dialog Rasulullah dengan sahabat yang tak ikut salat tadi. Summa saran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtaka ilaihin nas minal atash. Nabi melanjutkan perjalanan. Lalu ada orang mengadu kepada Nabi haus, kehausan, tidak ada air. Fanazala, lalu berhenti. Fada'a fulanan kana yusammihi Abu Raja.
nasiyahu Auf. Lalu dipanggillah ada sahabat namanya Roja, ya, namanya Abu Roja. Auf di sini dia mungkin tidak pasti ya, apakah namanya Abu Roja, tapi di sini disebut Abu Roja. Wada'a Aliyan, lalu dipanggil Ali. Faqala, lalu Nabi mengatakan, satu Ali, satu Abu Roja. Kata Rasulullah kepada dua sahabat ini, izhaba fabtaghiyal ma. Kalian berdua, kata Rasulullah, cari air. Siapa yang disuruh cari air tadi? Abu Roja dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ceritanya agak panjang ini. Fantalaqa, lalu dua sahabat tadi pun pergilah karena perintah Rasulullah mereka cari air. Fatalaqqa ya imra'atan, lalu mereka berdua berjumpa dengan seorang perempuan. Baina mazadataini mazadataini, kok tak salah saya itu artinya tempat bejana air, saudara. Iya, kantong air. Dia memiliki dua kantong air, begitulah kurang lebih bahasa kitanya. Ala ba'irin laha, yang kantong air itu disangkutkan di onta perempuan ini. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Abu Roja jumpa perempuan, ternyata di ontanya ada air. Nah, faqala laha, lalu dua sahabat ini berkata kepada perempuan ini, ainal ma, di mana bisa dapat air di sini? Qalat, apa kata perempuan itu? Ahdi bil ma'i amsi hazi sa'ah. Kemarin jam segini aku dapat air di sini. Kata perempuan ini, wallahu a'lam entah apa terjadi seperti itu. Wa nafaruna khulufan, laki-laki kami sudah pergi meninggalkan kami. Qala laha, lalu dua sahabat ini berkata kepada perempuan ini, intaliqi izan, kalau begitu pergilah, ayo bergeraklah. Kata perempuan ini, ila aina, kemana? Qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya air, Rasulullah kan suruh cari air, perempuannya ada airnya. Kata Ali bin Abi Thalib, dah kamu yang perempuan datangi Rasulullah sekarang, jumpai Rasulullah. Mana tadi? Ini kan panjang, ini hilang. Qalat, apa kata perempuan itu? Qalatil ladzi yuqalu lahu sabi. Berkata perempuan itu, orang yang disebut as-sabi. Sabi ini kalau bahasa kitanya orang yang masih menganut agama nenek moyang. Itu semulanya. Apa? Keluar dari agama? Orang yang keluar dari agamanya artinya. Oh ya. Ay kharaja min dinin ila dinin, orang-orang yang berpindah-pindah agama. Kalau di sini as-sabi ay kharaja min dinin ila dinin, orang yang berpindah agama, ya kurang lebih itu artinya bahasa kita. Qala huwa allazi ta'nina fantaliki, kata Ali bin Abi Thalib dan Abu Raja ini, nanti Nabi yang menentukan, sekarang kamu jumpai saja Nabi itu dulu. Faja'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Raja dan Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa perempuan tadi, wa haddatsahul hadis, dan menceritakan tentang apa yang mereka temukan. Qala fastanziluha an ba'iriha, kata Rasulullah, suruh perempuan itu turun dari ontanya. Tadi kan dia di atas onta, ada airnya, suruh dia turun dari atas ontanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in, kata Nabi, ambilkan ina, bejana air, tempat air, kantong air. Fafarragha fihi min afwahil mazadataini, lalu bejana air yang diminta Nabi tadi diisikanlah, disalirlah dari dua kantong air ibu ini tadi, dipindahkan ke bejana yang dipinta Nabi tadi.
Paham ceritanya ya? Ini kena panjang nih, harus konsentrasi. Nanti ketinggalan cerita. Jadi Nabi bilang ambil bejana air. Dikasihlah bejana air. Jadi ibu ini tadi kan bawa 2 kantong air. Diambilnya oleh Rasulullah, dipindahkannya ke inaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa auqa'a afwahahuma. Lalu Nabi Muhammad SAW menutup mengikat tutup 2 masdah tadi, 2 kantong air tadi. Wa atlaqal Ghazali. Ini enggak tahu saya artinya wa atlaqal Ghazali di sini. Apa arti wa atlaqal Ghazali di sini? Dan dia mengikat dengan ghazal. Ghazal itu nanti asatidz lain mencari apa arti wa atlaqal Ghazali di sini. Intinya Nabi SAW memindahkan air ibu ini ke kantong airnya dia. Wa nudiya bin nas. Lalu dipanggillah orang-orang yang tadi kehausan, yang membutuhkan air. Ini perlu kita bayang, ini ada mukjizat di sini ya. Ini ada mukjizat di sini. Mukjizatnya di mana? Kantong air ibu ini bisa kita bayangkan seberapa besar. Tak mungkin begitu besar. Kenapa? Karena dia tergantung di onta. Lalu kemudian air ibu ini dipindahkan ke kantongnya yang diminta oleh Rasulullah tadi. Lalu Nabi SAW setelah memindahkan air ini tadi, dikunci oleh Nabi, ditutup oleh Nabi yang punya ibu ini, lalu dipanggil orang-orang, mana yang mau minum, mana yang mandi wajib, mana segala, semua sini. Cukup nggak kira-kira kalau dalam logika kita? Mustahil cukup. Nah, sekarang apa yang terjadi? Wa nudiya finnas isku wastaqu. Lalu mana yang kehausan, minum. Padahal bejana tadi cuma 1. Siapa yang haus, 1 prajurit yang ikut tadi, di semua suruh diminta untuk minum. Fasaqa man syaa, maka yang mau minum. Wastaqa man syaa, wa kana akhira zaka an a'tal ladzi asabathul janabah ina'un min ama. Bahkan yang mau mandi wajib pun bisa mandi wajib pakai air itu. Luar biasa, ini adalah mukjizat ini. Qala izhab fa afrighu alaika wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha. Ibu ini teplongo, kok bahasa kita begitulah. Berdiri ibu ini melihat ini apa yang terjadi ini. Ditengoknya air dia dipindahkan, lalu orang rame-rame, ada yang minum, ada yang mandi wajib, ikut di situ semuanya. Wa ayyumallahu laqad uqli'a anha. Demi Allah, air ibu itu sudah dipindahkan ke bejana yang satu lagi. Wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mila'atan minha hinabtada'a fiha. Tapi ternyata air ibu ini yang seharusnya berkurang karena dipindahkan ke bejananya Rasulullah, justru isinya lebih banyak daripada sebelumnya. Ini mukjizat ini ya, luar biasa. Padahal orang-orang minum, orang-orang ada yang bahkan mandi wajib, tentu menggunakan air yang banyak, kan begitu. Mana tadi? Ini yang panjangnya nih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'u laha. Kata Nabi SAW, kumpulkan. Tapi nanti dijelaskan, yang dikumpulkan itu adalah makanan. Kumpulkan makanan untuk ibu ini. Mimbaini ajwatin. Ada ajwah, ada daqiqah, ada tepung, ada sawiqah. Sawiqah ini kalau tak salah saya daging yang dihaluskan lalu dijadikan, saya enggak tahu ini apa dia. Pernah lu kita bahas sawiqah ini di awal-awal dulu. Lupa saya, nanti coba satu selain coba dicek apa makna sawiqah. Ini bentuk makanan itu. Hatta jama'u laha ta'aman. Orang-orang yang diperintahkan Rasulullah tadi mengumpulkan makanan untuk ibu ini, faja'aluha fi saubin, lalu diletakkan di dalam, dimasukkan di dalam pakaian, wa hamaluha ala ba'iriha, lalu diletakkan di onta ibu ini tadi. Wa wada'u sauba baina yadaiha, diletakkanlah pakaian sudah berisi makanan tadi depan ibu ini. Qala laha ta'lamina ma razi'na mimma ika syai'an. Apa kata Rasulullah? Ibu sudah tahu kami tidak mengurangi air ibu sedikit pun.
Jadi tidak ada, Rasulullah tak menzalimi ibu ini. Rasulullah tak menzalimi ibu ini. Kenapa? Karena justru air ibu ini malah bertambah. Dan ibu ini akhirnya mendapatkan makanan yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Walakin Allahu wallazi asqana, kata Rasulullah, Allah yang memberi kami minum. Fa'atat ahlaha wa qadih tabassat anhum. Fa'atat ahlaha, maka ibu ini kemudian apa? Setelah selesai urusan dengan Rasulullah, dia kembalilah ke kampung dia. Fahabi wa qadih tabassat anhum, terlambatlah ibu ini. Karena ibu ini awalnya tadi kan di awal cerita dia satu kabilah. Lalu ibu ini kemudian karena dibawa oleh Ali dan Abu Raja, akhirnya dia terpisah dari rombongan. Lalu kemudian dia terlambat. Qalu ma habasaki ya fulanah. Orang kampungnya tadi bertanya, kok terlambat? Begitulah kurang lebih. Qalatil ajab, luar biasa kata dia. Laqiyani rajulani fazahaba bi ila hadzal ladzi yuqalu lahu Sabi'. Ada dua orang datang kepadaku, maksudnya Abu Raja dan Ali bin Abi Thalib. Lalu dia membawaku kepada As-Sabi'. Tadi sudah dijelaskan As-Sabi' tadi apa? Fafa'ala kaza wa kaza. Lalu diceritakan dia begini, dia buat begini, dia diceritakannya lah semuanya. Fa wallahi innahu la asharun nas min baini hazihi wa hazihi. Kata dia apa? Demi Allah, kata dia, inilah orang yang paling pandai bersihir, kata dia. Jadi yang dilakukan Rasulullah tadi kan di luar batas kemampuan manusia. Dia pikir itu adalah sihir. Dia merasa inilah sihir yang terhebat yang pernah dia saksikan ya. Wa qalat bi isba'aiha al-wusta was-sababa wa rafa'athuma ila sama', ta'ni sama' wal ard. Jadi dia mengisyaratkan dengan isba' al-wusta ini was-sababa. Sababa itu ini. Wa rafa'athuma ila sama' ta'ni as-sama' wal arda, dan kemudian ke tanah. Berarti begini. Cuman nih apa ini prakteknya ini. Wa qalat, dia mengatakan inilah sihir yang terhebat daripada ini. Lalu untuk menguatkan itu dia gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang dia gunakan, dia menggunakan jarinya. Nah, baina hazihi wa hazihi, itu maksudnya. Antara langit dan bumi, ini terhebat ini. Sihir yang paling hebat. Begitulah kurang lebih. Au innahu la Rasulullah haqqan, atau bisa jadi dia itu adalah betul-betul memang seorang rasul. Fakanal muslimuna ba'da zalika yughiruna ala man haulaha minal musyrikin. Lalu tak lama kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Islam menyerbu, ya, melakukan serbuan kepada orang-orang kaum di sekitar dia, orang musyrik. Wala yusibuna sirma allazi hiya minhu. Ibu ini berada di kelompok perempuan yang tidak diserang. Karena dalam peperangan Islam itu haram untuk menyakiti perempuan dan lain-lain. Faqalat yauman liqaumiha, maka suatu hari ibu ini berkata kepada kaumnya, ma ura anna haulal qaum yad'unakum amdan. Aku tidak melihat bahwa mereka maksudnya pasukan Rasulullah tadi, membiarkan kalian ini secara sengaja. Fahal lakum fil Islam. Ibu ini tertarik dia. Bagaimana kalian tertarik dengan Islam? Dia melihat itu yang luar biasa, bahwa mereka Islam melakukan penyerbuan tapi perempuan tidak disakiti segala macam. Nah, jadi dia berkata kepada kaumnya, bagaimana pendapat kalian tentang Islam ini? Masih Islam kita, begitulah kurang lebih ya. Fa'ata'uha fadakhalu fil Islam. Maka orang-orang yang di kampungnya tadi ikut dia, lalu mereka semuanya masuk Islam. Ini kisah yang ajib ya. Akhirnya mereka, orang kampungnya tadi, akhirnya mereka masuk Islam. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, ini ta'liq tambahan. Saba'a maksudnya adalah kharaja min dinin ila ghairihi. Yang dimaksud dengan saba' adalah keluar dari satu agama lalu masuk agama lain.
Wa qala Abu Aliyah mengatakan as-sabiin, redaksinya sabiin, yaitu firqatun min ahlil kitab, satu kelompok ahlul kitab, yaqra'una zabur, yang membaca kitab Zabur. Jadi menurut Abu Aliyah, as-sabiin itu apa? Yaitu satu kelompok yang ada di dalam ahlul kitab yang mereka menjadikan Zabur sebagai kitab suci. Ini menerjemahkan kalimat as-sabi, karena perempuan tadi menyebut Rasulullah adalah as-sabi. Nah, as-sabi itu maksudnya berpindah agama. Jadi perempuan itu menganggap di awal apa? Rasulullah ini adalah seorang as-sabi. Sebenarnya hadis yang panjang ini intinya adalah sesuai dengan tema judulnya, bahwa ada sepenggal potongan cerita tadi, ada sahabat yang tak ikut sholat. Kenapa dia tak ikut sholat? Karena dia junub. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu junub kenapa tidak sholat? Kan bisa menggunakan tanah yang bersih untuk berwudu. Sebenarnya poin daripada judul dengan hadis ini pada bagian itu saja. Hanya saja kan tak mungkin hadis ini dipotong-potong, maka kita baca dari awal sampai akhir. Setengah jam saya membacakan hadis ini. Silakan asatidz lain untuk menambahkan, mudakhalat untuk menjelaskan hadis ini. Fadhal. Silakan asatidz. Hadis ini ada beberapa hal yang mesti menjadi titik poin dalam pembahasan. Ya, ada bicara tentang mukjizat tadi yang luar biasa, ya. Ada tentang hukum juga, tentang kapan seseorang boleh bertayamum, apakah pada wudu atau mandi wajib bisa digantikan dengan tayamum. Jadi ada beberapa qadiyah yang bisa dijelaskan dalam satu hadis ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang hadis yang ceritakan oleh Hanafi tadi. Pertama, Nabi terlambat bangun subuh kan? Ketika terlambat bangun subuh, tidak langsung solat subuh tadi, dia menjadi tidak lagi wajib, tapi tetap diqadha Nabi. Maka ini satu di antara dalil bahwa kalau seandainya sudah lewat dari waktu solat, kita belum solat, atau di luar waktu baru kita sadar kita mesti solat, wajib qadha solat. Kejadian ini Nabi tidur, bukan Nabi sengaja meninggalkan. Maka tertidur sehingga tidak solat, karena tertidur tadi di waktunya, wajib mengqadha solat, maka Nabi qadha. Yang kedua, meskipun Nabi qadha solat sudah kesiangan, Nabi tetap berjamaah dengan sahabat. Ini kan jamaah ceritanya kan? Tetap jamaah. Tidak berarti kalau sudah ketinggalan waktu kita qadha solat itu tak lagi berjamaah, masih bisa jamaah. Maknanya di dalam waktu kita berjamaah, kalau sudah qadha pun kita tetap berjamaah. Yang kedua. Yang ketiga, perjalanan Nabi ini ada berapa kisah yang para ulama beda pendapat. Apakah ini perang Tabuk, apakah perang Khaybar, atau perang yang lain? Kita tidak permasalahkan itu, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah kejadian ini Nabi dengan sahabat ketiduran. Yang diminta untuk meronda orang yang jaga-jaga sehingga enggak tidur, ketiduran juga. Dan ketiduran ini dia menjadi hikmah. Kita tahu kalau terjadi masalah seperti kejadian Nabi, apa yang mesti kita buat. Kalaulah orang tua enggak ketiduran, kita enggak tahu apa solusinya masalah seperti yang terjadi itu, karena bisa terjadi dengan kita. Maka Nabi itu kan sebenarnya enggak pernah tidur. Meskipun mata Nabi tidur, tapi hati enggak tidur. Tanamu aini wala yanamu qalbi. Mata saya bisa tidur kata Nabi, dan hati saya enggak pernah tidur. Beda dengan kita. Jangankan mata tidur, mata terbuka, hati pun enggak hidup-hidup. Apalagi mata tutup, hati pun akan mungkin lebih mati lagi daripada ketika terbuka. Nah, bagaimana menjawab ini? Bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kondisi ini limaslahatit tasyri', ada kemungkinan untuk maslahat datang syariat yang baru, mengajarkan kepada kita syariat yang baru. Sama ketika kejadian Nabi sholat harusnya 4 rakaat, tapi Nabi sholatnya 2. Kita memang pelupa, tapi Nabi tak seburuk kita pelupa beliau. Cuma beliau lupa, itu pun beliau nggak tahu bahwa beliau lupa. Ternyata ada hikmah di balik itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin diajarkan tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian kata Imam Nawawi, annal qalba innama yudrikul hasiyat al-muta'alliqah bihi kal hadas wal alam wa nahwihima, wala yudriku ma yata'allaqu bil aini li'annaha na'imatun wal qalbu yaqzan. Jadi Nabi kok masih bisa tidur sementara kan hari dah siang gitu kan. Nah, hati itu rupanya hal-hal yang berbentuk materi enggak terasa oleh hati, tapi hal sifat perasaan terasa oleh hati. Yang kedua, kana qalbuhu fihi la yanamu wa huwal aghlab wa hala yanamu fihi qalbuhu wa nadir. Jadi Nabi ketika itu kalau ketiduran sampai hati Nabi pun lupa, itu langka, kejadian yang sangat jarang. Dan kejadian yang jarang ini tujuannya untuk limaslahatit tasyri'. Nah, kira-kira itu diantara penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian ada yang lain di sini ditegaskan bahwa tayamum itu tak sekedar pengganti wudu, tapi pengganti wudu, pengganti mandi. Dan ada kejadian lain, saat itu Nabi tidak ikut dengan sahabat. Sahabat pergi berapa orang? Di antara mereka ada yang terluka di kepala, lalu dia junub. Dia tanya kepada sahabat yang satu, bagaimana menurut engkau yang mesti saya buat nih? Ini saya kan junub, tapi saya luka. Saya mandi atau saya tidak usah mandi? Kata sahabatnya, engkau mesti mandi. Tidak ada keringanan untuk engkau kecuali engkau mandi. Mandilah dia malam itu. Karena luka, kemudian kondisi dingin, meninggal orang tadi. Dikadukan kejadian kepada Nabi, Nabi marah. Sampai kata Nabi saking marahnya, syifa'ul as-su'al. Kalau tidak tahu dia bertanya. Jangan kalau tidak tahu berpandai-pandai. Karena ternyata berpandai-pandai itu bisa mudarat untuk orang, dalam kasus ini terutama. Maka ketika kita tidak punya kapasitas, tidak paham masalah agama, bukan ahli ilmu, bukan talibul ilmi, tidak tahu penjelasan suatu masalah agama, kalau tidak tahu lebih baik menjawab la adri, saya tidak tahu, daripada memaksakan menjawab sesuatu yang tidak tahu. Karena secara hukum akal kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu itu tidak masuk akal. Apalagi perkara syariat yang dia sebagian besarnya bukan perkara yang berasal dari penemuan atau penelitian, tapi dia wahyu. Kalau wahyu maka mesti dicari tahu, kalau tidak dicari tahu kita tak akan tahu. Sehingga dia riwayat. Oleh karena itu, kalau hari ini banyak orang kadang-kadang bicara sesuatu yang dia mungkin belajar baru berapa lama, tapi bicaranya sudah sangat besar. Itu hati-hati orang seperti itu. Bicara sudah menganggap bahwa Asy'ariyah bukan ahlu sunnah. Sementara 1000-an tahun orang mengikuti sebagai ahlu sunnah. Datang 2021 orang menyebut bukan ahlu sunnah. Datang dari mana? Pakai kamus apa? Pakai kitab kuning yang mana belajarnya? Pakai ulama yang mana? Hati-hati bicara seperti itu, karena ajra'uhum 'alal fatwa ajra'uhum 'alan nar. Orang paling berani berfatwa itu bermakna dia paling berani untuk beresiko masuk neraka. Jadi ketika kita tidak bisa mandi
dengan air padahal harus mandi wajib, bisa diganti dengan tayamum. Dan itu poin penting dalam kejadian ini. Wallahu a'la wa a'lam. Silakan asatidz yang lain. Banyak yang bisa diambil pelajaran dari hadis. Silakan para ahibah. Silakan asatidz. Jika tidak ada lanjutkan hadis yang berikutnya. Bu Yaroni, saya 10 dulu. Bu Yaroni. Fadal Bu Yaroni. Hidup Bu Yaroni. Tolong hidupkan. Bu Yaroni. Bu ya, Fadal Bu ya. Fadal Bu Yaroni. Abu Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru, asatiz yang kami muliakan, baik yang depan dan yang di depan kami, semuanya kita yang berada pada saat ini yang kami muliakan. Dari hadis yang panjang ini ada juga pelajaran-pelajaran penting, mungkin sudah disampaikan juga tadi. Di antaranya tadi boleh mengqadha solat yang tertinggal. Ini ada uzur. Maka dalam kitab fikih yang ada uzur saja diqadha, apalagi yang tidak ada uzur, disengaja. Yang tak sengaja saja diqadha, apalagi yang disengaja meninggalkan. Dan di sini juga tadi disampaikan bahwa mengqadha yang tertinggal itu Nabi berjamaah. Ini di Sumatera Barat, sebagian daerah itu biasanya diantaranya di Kabupaten Tanah Datar, ada di Padang Pariaman, ada sering juga kita sampaikan, ada sholat jamaah, sholat 40. Apa sholat sembahyang 40 bahasa Minang. Kenapa disebut sholat 40? Karena mengambil hadis siapa yang dapat takbiratul ihram sebanyak 40 selama 40 hari, terbebas dari dua hal. Ya. Maka karena hari lain bukan tidak sholat jamaah, tapi di hari-hari lain mungkin tidak bisa 5 waktu karena ada yang ke sawah, ada yang kebunnya jauh, ya, tidak bisa pulang untuk berjamaah. Maka ada yang mengkhususkan bulan puasa sholat 40 hari. Ada sebelum puasa, ya, sholat jamaah mengharapkan takbiratul ihram. Yang kita sampaikan di sini adalah bukan sholat jamaahnya saja, tapi masyarakat itu setelah selesai sholat jamaah ada mengqadha sholat berjamaah. Ini bisa sebagai dalil. Mungkin sebagian tidak tahu mana dalil, tapi dalam hadis ini adalah dalil. Ya, kalau di sini sebutkan Rasulullah sholat mengqadha, sholat tertinggal itu secara berjamaah. Ya, lalu masyarakat yang kita ceritakan tadi mengqadha juga secara berjamaah. Ya, mungkin orang terkejut kok mengqadha berjamaah. Karena terutama yang mengadakan sholat selama 40 hari itu ibu-ibu. Ya, imamnya bapak-bapak. Ya, itu yang namanya ibu-ibu waktu haid itu kadang-kadang mereka ragu-ragu, kadang tertinggal sholat. Ada hal-hal yang menyebabkan banyak sholat tertinggal. Maka selama 40 hari mereka sholat berjamaah, mengusahakan dapat takbiratul ihram, dan setelah itu langsung mengqadha selama 40 hari juga. Ini diantaranya. Dan dalam hadis tadi, ya, juga disampaikan oleh Rasul bahwasanya ketika tertinggal sholat itu, di sini yaitunya ada uzur. Ya, ada uzur. Ada uzur, Rasulullah menyampaikan la dhair, ya.
La darara tadi. Ya Bu ya. Ada dalam kalimat hadis tadi. La dhaira. Ya, la darara. Maksudnya la darara. La darara, tidak ada masalah kalau Tidak ada bahasa kita masalah. ringkasnya. Tak apa gitu. Tidak berdosa maksudnya. Ya, karena ini tertinggal tanpa karena uzur. Karena uzur. Tapi kalau tertinggal tertinggal karena uzur, kalau tertinggal tanpa uzur, maka dalam hal ini berdosa. Ya. Inilah yang disebut dengan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, ya. Ya. Jadi yang lalai itu waktunya sudah habis, kita belum juga sholat. Bukan berarti sholat isya misalnya jam 9, itu tidak kategori fawailul lil musallin. Ini jangan salah menilai kawan kita nanti. Kawan terlambat sholat isya jam 9, kita sebut fawailul lil musallin, ini kita hadapkan ayat ini ke dia, tak tepat. Tak tepat. Ya, ini kita ulama membedakan dalam fikih ketika sholat itu tertinggal tanpa sengaja, tanpa uzur, maka seorang itu wajib sesegera mungkin mengqadha sholatnya. Dan bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, andaikan ada waktunya dalam 24 jam itu, ya, ada kekosongan dari hal-hal yang mesti ia lakukan selain makan, minum, bekerja, tidur, maka dia diwajibkan untuk mengqadha solatnya yang tertinggal, yaitunya dengan tanpa uzur. Ya, bahkan solat yang tertinggal tanpa uzur didahulukan mengqadhanya daripada solat yang tertinggal dengan ada uzur. Nih. Intinya begitu penting sekali untuk mengqadha solat-solat yang tertinggal tersebut. Ya. Dan dalam hadis tadi juga istihbabul azan lil faitah, disunahkan azan untuk solat yang tertinggal. Wa fihi talabul ma' lisyurbi wal wudu, disuruh mencari air untuk minum dan wudu. Wa fi akzul ma', ya. Dalam hadis tadi juga ada di antaranya diutamakan orang yang dahaga dulu daripada hal yang lain. Karena dahaga ini adalah berkaitan dengan melangsungkan hidup atau nyawa, maka dipentingkan barulah untuk bersuci nanti. Ya. Dan di sini juga jawazus isti'mali awanil musyrikin. Sebagainya. Bersama amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah fadal. juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya banyak. Dan tadi sudah disebutkan oleh Sa'anafi banyak nom dan kode. Jadi saya sampaikan sudah habis. Jadi sampaikan semua tentang hukum yang terkandung di dalamnya. Tapi di sini ada juga entah berulang atau tidak, saya juga
terkait dengan hadis ini. Di sini Syekh Zakaria Al-Ansari dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di antara fawaid atau apa yang terkandung di dalam hadis ini itu adalah at-ta'addubu bil iqadil kabir, antaranya itu adalah harus ada adab ketika membangunkan orang yang berkedudukan tinggi. Maksudnya di sini adalah orang yang terhormat, seperti dalam kisah ini itu bahwa mereka ketika Nabi tertidur, mereka tidak mau membangunkan Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah bangun sendiri. Nah, di sini mungkin sampai kita seperti itu, tetapi setidaknya ya kalau siapapun dia, kalau misalnya tidur kan kita dianjurkan untuk membangunkan. Kalau Rasulullah memang istimewa dalam masalah ini, sahabat di situ mengatakan kami tidak mau membangunkan Rasulullah kalau beliau tertidur sampai beliau bangun sendiri. Nah, tetapi di sini artinya ketika kita membangunkan orang, terutama gimana ya, orang-orang yang dianggap terhormat ya, itu harus beradab. Sebenarnya kepada semua orang, tapi kadang-kadang ada tempatnya masing-masing gitu. Seperti tadi saya melihat video yang tahu Syekh Saif Al-Asr. Nah, beliau ini kan ulama Asy'ariyah zaman ini yang sangat populer karena membantah syubhat-syubhat dari Salafi Wahabi. Jadi kuat gitu. Maksudnya hujahnya bagus. Beliau ulama Yaman ya, Yamani. Nah, di season berdakwah. Jadi beliau ini sering ngasih aktif di video di YouTube-nya itu, di Facebook-nya. Dia ngisi, habis itu dia minum. Nah, pas dia minum ini, kalau kamera terbalik itu kan kita jadi terbalik gitu. Maksudnya kayak makan itu kayak makan tangan kiri kan gitu. Minum kayak minum tangan kiri kan kalau kamera dari depan ya. Nah, jadi beliau tuh ngasih semacam kajian, habis itu beliau minum. Nah, minum itu tentu tangan kanan minumnya, tapi kelihatan dari video itu tangan kiri gitu. Jadi ada yang komen, ya Syekh, ya Ustaz, nasita antashraba bil yumna gitu. Wahai Syekh, engkau lupa minum pakai tangan kanan gitu. Maksudnya harusnya pakai tangan kanan, kok pakai tangan kiri. Nah, jadi ini kan lucu gitu maksudnya. Ada yang komen di bawahnya, andaikan pun begitu, tetaplah berprasangka baik bahwa orang seperti beliau yang paham dengan ilmu, ya artinya tidak begitu cara menegurnya gitu. Maka ya mungkin persoalannya, dan beliau sudah jawab itu bahwa kamera dalam keadaan terbalik, dan itu siapapun dia tahu kalau kamera memang seperti itu ya, nampaknya kita minum, kalau minum pun pakai tangan kanan seperti tangan kiri ya gitu. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Ada cara, ada adab di dalam memperlakukan orang. Walaupun orang itu nampaknya secara zahirnya dalam keadaan salah, apalagi kepada orang-orang yang kita muliakan. Seperti di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang disebutkan di situ Sayyiduna Umar bin Khattab adalah sebagai orang yang paling keras. Makanya beliau ketika bangun kan takbir, beliau takbir tidak berhenti-berhenti sampai semuanya bangun, sampai Rasulullah pun terbangun dengan takbirnya Umar bin Khattab. Nah, kemudian apa lagi di sini?
Nah, kemudian di kitab, salah satu kitab ya, Ibnul Jauzi kayaknya ini, ya Al Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan begini. Fa in qila fa kaifa dhahabal waqtu wa lam yash'ur bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala wa la yanamu qalbi. Kalau ada orang bertanya, kok bisa zahabal waktu, keluar waktu salat, wa lam yash'ur bihi Rasulullah, dan Nabi tidak merasa. Wa qad qala, dan beliau telah berkata, wa la yanamu qalbi, hati saya tidak tidur. Nah, jadi kalau ada yang memuskilahkan seperti itu, karena tadi kan Nabi ketiduran tuh. Nah, di sini beliau menjawab, fal jawabu min wajhaini, ahaduhuma anna dzalika khassun fi amril hadats, li'anna an-na'ima yakunu minhu al-hadats wa la yash'uru bihi, wa laysa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini khusus pada kejadian ini. Kemudian jawaban yang kedua, annahu utiya dzalika li ajalil wahyi fil manam. Yang maksudnya la yanamu qalbi itu khusus untuk wahyu. Jadi maksudnya la yanamu qalbi ini terkait dengan wahyu yang diberikan dalam keadaan tidur. Jadi kaitannya la yanamu qalbi itu adalah terkait dengan wahyu. Jadi hati Nabi itu tidak tidur karena apa? Untuk menerima wahyu. Jadi dalam keadaan tidur pun Nabi menerima wahyu, maka hatinya harus sadar, kan gitu. Adapun kata beliau fa amma ma'rifatul waqti, adapun mengetahui masuknya waktu, jam maksudnya di sini perputaran waktu, wa ru'yatus syamsi, melihat matahari, fadzalika yudriku bil basar wala bil qalbi. Sementara mengetahui masuknya waktu, kemudian mengetahui peredaran matahari, itu diketahui dengan mata, bukan dengan hati. Nah, hati tadi terkait dengan, kenapa hati Nabi tidak tidur ketika tidur? Karena terkait dengan wahyu tadi, bukan terkait dengan kejadian yang disaksikan oleh panca indera. Nah, bukan di situ stressingnya, tapi la yanamu qalbi di situ terkait dengan wahyunya. Nah, adapun persoalan terkait dengan perputaran matahari, waktu masuk waktu keluar waktu, itu bukan terkait dengan hati, tapi itu terkait dengan apa? Terkait dengan mata. Itu jawaban beliau. Wallahu a'lam. Itu terkait dengan beberapa muskil atau persoalan barangkali yang terdapat di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Oke, baik. Silakan. Kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Baik, ada Satyas yang mau baca hadis berikutnya, silakan. Selamat, fadhil selamat. Taib, hadis berikutnya. Sebelum saya baca sedikit saja menambah. Ada keterangan tambahan dari Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, kenapa air yang dari bejana sudah digunakan oleh banyak orang untuk minum, untuk mandi tidak habis-habis. Ternyata air itu sebelumnya fatamat madha fil ma wa aadahu fi afwahil mazadataini. Jadi Rasulullah berkumur-kumur, lalu kemudian bekas kumur Rasulullah itu beliau masukkan kembali. Sehingga dipahami bahwa anal barakata innama hasalat bimusyarakati riqihit tahir al mubarak lil ma. Bahwa keberkahan itu hadir karena air itu ada bercampur dengan air liurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak keterangan tentang kemuliaan air liurnya baginda Rasulullah, sehingga sampai air pun yang tercampur dengan air liur Rasulullah itu tidak pernah habis. Nah, ini diantara keistimewaan pada yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh, babun idza khafal junubu ala nafsihil marad awil mauti aw khafal atasha tayammam. Bab ketika seseorang yang junub khafa ala nafsih, dia takut akan dirinya karena sakit, takut akan dirinya jika sakit, atau kemudian mati, atau kemudian takut akan kehausan jika air itu digunakan untuk berwudu, tayammama, maka bertayamumlah.
Lalu kemudian wa yuzkaru anna Umar bin al-As ajnaba fi lailatin baridatin fatayammama wa tala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif. Jadi disebutkan bahwa Umar bin As pada malam, dan malam itu sangat dingin, beliau dalam keadaan junub. Lalu kemudian beliau bertayamum. Saat beliau bertayamum, lalu kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, dan jangan engkau bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dan ini disebutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keterangan ini bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperbolehkan ijtihad terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin As. Lalu kemudian kita bacakan hadis yang ke-345. Wa bisana dinal muttasil ila Imam al-Bukhari haddatsana Bishr bin Khalidin qala haddatsana Muhammadun huwa Gundarun an Syu'bata an Sulaiman an Abi Wa'ilin qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud idza lam yajid al-ma la yusalli. Qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud, jadi Abi Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, idza lam yajid al-ma la yusalli. Siapa ini yang tak menemukan air nih? Idza lam yajid al-ma la yusalli. Ketika seseorang tidak mendapatkan air, maka dia tidak salat. Qala Abdullah, law rahastu lahum fi hadza kana idza wajada ahaduhum al-barada qala hakadha yakni tayammama wa shalla. Qala qultu fa aina qawlu Ammar li Ummar qala inni lam ara Umar qana'a bi qawli Ammar. Jadi hadis yang ke-345 ini dari bercerita kepada kami Bisr bin Khalid, bercerita kepada kami Muhammad yaitu Gundar, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abi Wa'il. Abi Wa'il berkata, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang tidak mendapatkan air, maka dia tidak sholat. Kata Abdullah, lau rohastu lahum, kalau seandainya aku memberikan keringanan kepada mereka di dalam hal ini, karena idza wajada ahaduhum al-barad. Ini maksudnya ketika salah satu di antara kalian pada waktu itu dalam keadaan yang sedang dingin. Qala hakadha yakni tayammama. Meskipun pada waktu itu tidak menemukan air, tapi kemudian yang dimaksudkan adalah tayammum wa shalla, dan kemudian melaksanakan sholat. Lalu kemudian berkata, qultu, saya berkata, fa aina qaulu Ammar li Ummar. Lalu kemana perkataan Ammar kepada Ummar? Qala inni lam ara Umar qana'a bi qauli Ammar. Lalu kemudian dia berkata bahwa aku tidak melihat bahwa Umar menerima perkataan Ammar. Ini ada kaitannya dengan sebelumnya kayaknya ini. Nanti mungkin para asatidz yang membaca terkait dengan dialog antara Umar dengan Ammar yang membicarakan tentang hal yang ada pada hadis yang ke-345. Wallahu a'lam. Baca satu hadis lagi, Ustaz, biar satu bab ini terbaca. Baik, hadis yang ke-346, haddatsana Umar bin Hafsin qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mas qala sami'tu Syaqiq bin Salamah qala kuntu inda Abdullah wa Abi Musa faqala lahu Abu Musa ara'aita ya Aba Abdurrahman idza ajnaba falam yajid ma kaifa yasna. Pada waktu itu kuntu, kata Syaqiq bin Salamah, A'mas berkata, aku mendengar Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah berkata, pada waktu itu aku ada pada Abdullah dan kemudian Abi Musa. Lalu kemudian faqala lahu Abu Musa berkata kepada Abdullah, wahai Aba Abdurrahman, kalau seandainya idza ajnaba, seseorang dalam keadaan junub lalu kemudian dia tidak mendapatkan air, kaifa yasna, apa yang dia harus lakukan? Faqala Abdullah, maka Abdullah menjawab, la yusalli, maka janganlah dia salat hatta yajidal ma, sampai kemudian dia mendapatkan air. Itu jawaban Abdullah kepada Abu Musa. Lalu kemudian faqala Abu Musa,
Lalu kemudian Abu Musa berkata, "Fa kaifa tasna biqauli Ammar hina qala lahun nabi?" Lalu bagaimana pendapatmu terkait dengan perkataan Ammar ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Kana yakfika," maka cukup bagimu. Kana yakfika artinya debu ya yang digunakan untuk bertayamum. Lalu kemudian apa jawaban Abdullah pada waktu itu? Alam tara Umar lam yakna bidzalik. Lalu kemudian kata siapa nih? Abu Musa ya, kata Abu Musa, "Tidakkah engkau melihat bahwa Umar tidak menerima hal itu?" Faqala Abu Musa, lalu kemudian Abu Musa berkata, "Fada'na min qauli Ammar." Fada'na min qauli Ammar. Ya, tinggalkan, fada'na maka tinggalkan kepada kami min qauli Ammar dari perkataan Ammar. Kaifa tasna bihadhil ayah, bagaimana kemudian engkau berinteraksi dengan ayat ini. Fama dara Abdullah ma yaqul faqala inna law rahasna lahum fi hadha la aushaka idza barada ala adihim alma'u ay yada'ahu wa yatayammama faqultu li syakikin fa inna ma kariha Abdullah li hadha qala na'am. Ini yang bisa saya baca, mungkin para asatidz yang lainnya bisa menambah terkait dengan terjemah dari hadis yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Silakan asatidz yang menambahkan. Jadi dua hadis ini ada satu alasan di mana orang boleh untuk bertayamum. Ternyata tayamum itu tidak hanya diperbolehkan bagi orang yang tidak mendapatkan air, tapi juga tayamum, alasan boleh bertayamum adalah tidak bisa menggunakan air. Ada beberapa kisah yang tentang ini ya. Kisah tentang di mana sahabat khawatir dengan dirinya, kenapa, maka mereka melaksanakan tayamum. Lalu kemudian mereka konfirmasi itu kepada Rasulullah bagaimana. Bahkan ada yang mengadukan itu kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ada di sini ya, di awal-awal ketika menjelaskan turjumatul bab ada kisah tentang Amr bin As. Dia menceritakan ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati zati salasil fa ashfaqtu an aghtasila fa ahulika. Jadi Amr bin As dalam satu peperangan diikutinya, lalu kemudian pada malam itu dia junub, lalu dia mestinya mandi tapi dia bertayamum. Summa sallaitu bi ashabi subha, lalu dia salat subuh bersama sahabat-sahabat yang lain. Dia tayamum, lalu kemudian dia ikut salat berjamaah subuh. Fazakaru zalika lin Nabi SAW, lalu diadukanlah kepada Rasulullah. Amr bin As itu enggak wudu itu salat sama kita, tayamum dia. Faqala ya Amr sallaita bi ashabika wa anta junub. Ditanyai oleh Rasulullah, Amr bin As, betul kamu salat dalam keadaan junub? Nah. Fa akhbartu billazi mana'ani minal ightisal. Lalu diceritakannya lah apa alasan dia tidak mandi. Wa qultu, aku pernah mendengar, sami'tullah yaqul, aku pernah mendengar ada ayat begini katanya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan sampai kalian celaka terbunuh karena sesungguhnya Allah sayang dengan kalian. Maka Amr bin As ini berfatwa sendiri dia. Dia khawatir kalau dia mandi junub subuh itu dia bakal kenapa-kenapa. Maka berdasarkan ayat ini akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia boleh untuk tidak mandi, dan dia pun akhirnya bertayamum saja.
Tapi dia tidak mengkonfirmasi itu ke Rasulullah, justru orang lain yang mengkonfirmasi itu kepada Rasulullah. Amr bin As itu tidak mandi junub itu. Dia sholat subuh pula dengan kita. Rupanya dia bertayamum. Maka diceritakannya lah alasannya kenapa dia bertayamum. Dipakainya ayat itu tadi, An-Nisa ayat 29. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Nabi ketawa saja, Nabi tidak ngomong apa-apa, tidak mengomentari apa-apa. Kalau Nabi tertawa, tidak mengomentari sesuatu, berarti itu hadis takriri yang diakui oleh Rasulullah. Kalau salah pasti dikomentari oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tak berkomentar malah tertawa, berarti Rasulullah menyetujui. Maka inilah dalil bahwa ternyata alasan bertayamum itu adalah hilakun nafsi, bisa menyebabkan mudarat pada diri, apalagi kalau seandainya dapat menyebabkan kematian. Yang mungkin di tempat kita tak sampai matilah. Orang yang demam di malam hari, sejuk hangat menggigil badan, lalu tinggalnya apa di kaki bukit, misalkan di Bukit Tinggi sana, lalu kemudian dia mandi subuh, tengoknya berasap air itu. Ini dia yang mengukur. Wah, ini kalau saya paksakan mandi wajib ini, dia demam tapi junub pula gitu misalkan. Kalau dipaksakan ini mandi junub ini bisa celaka ini, rontok tulang ini. Maka dia yang bisa mengukur itu, maka dia diperkenankan ketika itu untuk bertayamum saja. Nah, dan tentu saja tidak meringan-ringankan hukum, tapi dengan kuat dugaan dia bahwa mudarat besar akan terjadi. Nah, maka di dua hadis ini tadi ceritanya adalah bahwa ada keringanan di situ, bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk menggunakan air untuk bertayamum saja, menghindari kemudaratan. Karena ya jika ada mudarat maka ada keringanan. Ada beberapa asbab terjadinya rukhsah yang sesuai dengan syariat. Di antara terjadinya rukhsah itu sebabnya adalah, yang paling tertinggi adalah adanya potensi darurat. Jika ada potensi darurat terjadi, maka jika dia diyakini bahkan bisa melakukan perkara yang haram untuk menghindari yang darurat ini. Namun dalam ibadah pun ada ibadah-ibadah yang jika dilakukan secara normal dia bisa dapat mencelakakan diri, maka kita boleh mengambil keringanan dalam ibadah itu. Dia sakit tidak, tapi kalau dia paksakan sholat berdiri, diyakini dia bakal sakit. Dia sakit tidak, tapi kalau dokter udah ingatkan, bapak jangan mandi dalam sepekan ini, dipaksakannya mandi, dia bisa sakit. Maka orang seperti ini, maka dalam ibadahnya dia bisa mendapatkan keringanan-keringanan. Yang mestinya berdiri, dia bisa duduk, dia bisa berbaring. Yang mestinya menggunakan air, dia boleh menggunakan debu. Alternatif yang diberikan oleh agama untuk meringankan orang dalam menjalankan agama ketika ada hal-hal yang dapat memudaratkan dirinya. Wallahu a'lam. Silakan nasihat lain. Maulana, fadhal Maulana. Fadhal. Syarmi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada riwayatnya kuntu inda Abdullah. Abdullah di sini siapa? Maka kita harus tahu ini Abdullah ini siapa. Abdullah di sini yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi di zaman baginda Rasulullah itu ada yang disebut dengan al-arba'ah al-ubadallah. Jadi ada yang 4 orang namanya Abdullah itu, dan ini umurnya itu berdekatan gitu loh. Itu misalnya ada Abdullah ibnu Umar, kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As, kemudian ada Abdullah bin Zubair. Nah ini umurnya itu mereka berdekatan, dan mereka ini disebut dengan sighurus sahabah. Nah jadi kalau di dalam hadis biasanya kalau dari Abdullah bin Umar di situ ditulis an ibnu Umar, atau Abdullah bin Abbas di situ tulis ibnu Abbas. Tapi kalau di dalam hadis yang seperti hadis ini itu ditulis Abdullah, maka itu yang dimaksudkan di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah itu namanya
Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk daripada sahabat baginda Rasulullah min kibari sahabah. Jadi ada sigharus sahabah dan ada kibarus sahabah. Nah yang tadi itu, yang 4 orang tadi itu termasuk daripada kalangan sigharus sahabah. Yang 4 orang tadi Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin As. Yang sighar ini maksudnya apa? Itu adalah sahabat Nabi kecil, maksudnya masih kecil. Karena umurnya siapa? Abdullah bin Zubair itu 10 tahun sebelum Hijriah. Artinya ketika masuk di periode Hijrah artinya umurnya baru 10. Berarti ketika Nabi wafat umurnya itu baru 20 tahun. Begitu juga dengan Abdullah yang lainnya. Dekat-dekatan. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk yang tua. Kemudian di sini sebetulnya di sini ada apa namanya istilahnya ini? Ada perdebatan lah gitu istilahnya ya. Di antara mereka ini meminta pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Fa kaifa tasna'u bi kulli Ammar hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfika. Jadi bagaimana pendapat kamu yaitu terkait dengan kisahnya si Ammar itu tadi, yang mana kalau tidak ada air maka dia bertayamum gitu loh. Kan itu ayatnya kan ada nanti itu. Wa kaifa tasna'u bi hadhil ayah, dan bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini? Kan ada ayat yang berbunyi fa illam tajidu ma'an fatayammamu, kalau tidak ada air maka kamu berwudulah. Akan tapi di sini nanti dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, yaitu apa? Daro Abdullah, maksudnya Abdullah mayaqulu faqala inna law rahasna lahum, maksudnya itu kalau kami berikan kepada mereka itu keringanan fi hadzal aushak, dalam permasalahan ini, iza barada ala ahadihim alma, kemudian apabila mereka merasa dingin, merasa sejuk ya, maka mereka tidak mau berwudu, mereka yada'ahu wa yatayammamu, mereka tinggalkan kemudian mereka bertayamum. Artinya ini sangat menggampangkan atau sangat memudahkan lah itu maksudnya di dalam hadis ini maksudnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dia tidak ingin orang itu dia memudahkan hal yaitu segera untuk melakukan tayamum, mungkin karena ini karena itu. Nah, kenapa? Karena pendapat daripada itu tadi Abdullah bin Mas'ud dia katakan mana tadi apa namanya? Alam taro Umar lam yakna bidzalik, apakah engkau tidak melihat ketika dijelaskan tentang itu Umar itu dia tidak merasa puas. Artinya di sini artinya boleh dikatakan hal ini yang termasuk dimakruhkanlah oleh Umar gitu loh, oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka disinilah Abdullah bin Mas'ud tadi kenapa dia tidak memberikan keringanan dalam masalah ini, karena dia khawatir nanti orang kalau dia sedikit-sedikit asal sejuk, asal dingin tidak mau wudu, asal sejuk dingin tidak. Ini artinya di sini penting penekanan itu apabila ada air maka kita harusnya menggunakan air. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Ustaz Ahmad ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu satu hadis lagi untuk menutup bab tayamum ini. Nanti baru asatidz kita minta untuk menjelaskan secara keseluruhan, karena hampir semua hadis ini hampir berkaitan dan hampir sama redaksinya. Bab yang ke-8, bab at-tayammumu darbatun. Bab yang ke-8, bertayamum itu satu kali pukul. Satu kali pukul di sini maksudnya adalah satu kali pukul tangan ke tanah. Hadatsana Muhammad bin Salam, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq qala kuntu jalisan, aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Ash'ari. Faqala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa berkata kepadanya, Lau anna rajulan ajnaba, seandainya ada seorang laki-laki yang junub, falam yajidil ma'a syahran, tidak dapat air sampai 1 bulan, amakana yatayammamu wa yusalli, apakah orang itu bertayamum dan salat selama sebulan itu? Jadi selama sebulan itu dia bertayamum. Fa kaifa tasna'una bihazihil ayati fi suratil Maidah, apa yang kalian lakukan terhadap ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, law rukhisa lahum fi haza, seandainya orang-orang diringankan dalam hal ini, la ausyaku iza barada alaihimul ma',
maka khawatir apabila mereka kedinginan, merasa dingin air, ayatayammamus sa'id, lalu mereka dengan mudah bertayamum. Qultu, aku katakan, wa inna ma karihtum haza liza, kalian tidak menyukai ini karena ini. Faqala na'am, iya. Faqala Abu Musa, alam tasma' qawla Ammar li Umar, apakah kamu tidak mendengar apa yang cerita Ammar kepada Umar, cerita Ammar kepada Umar. Nanti akan diceritakan di sini. Apa ceritanya? Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutusku fi hajatin fa ajnabtu, dalam satu urusan lalu aku junub. Falam ajidil ma'a, aku tak dapat air. Fatamarraghtu fi sa'id, lalu aku berguling-guling di tanah. Kama tamarraghud dabbah, sebagaimana berguling-guling hewan. Fazakartu zalika lin nabi, lalu aku ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, innama kana yakfika an tasna'a hakaza, seharusnya cukup kamu berbuat begini. Dipraktikkan oleh Rasulullah. Fadaraba bikaffihi darbatan, lalu Nabi memukulkan tangannya, telapak tangannya satu kali pukul alal ardi, di permukaan tanah. Summa nafadhaha, lalu ia, nafadhahnya apa, meniup apa menepuknya, menepuknya atau ya, intinya mengurangi kadar debu yang banyak di tangannya tadi. Summa masaha biha zahra kaffihi bishimalihi, lalu dia mengusapkan dengan debu tadi zahra kaffihi, bagian belakang kafnya dengan shimalnya, sebagaimana yang kita praktikkan kemarin begini. Au zahra shimalihi bikaffihi, atau bagian belakang tangan kirinya dengan kaf, telapak tangannya. Summa masaha bihima wajhahu, lalu dia mengusapkan kepada wajahnya. Faqala Abdullah, afalam tara Umar lam yaqna' biqauli Ammar, apakah kamu tidak melihat Umar tidak mencukupi perkataan Ammar. Wazada Ya'la 'anil A'mash an Syakik, menambahkan Ya'la dari A'mash dari Syakik. Kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa, aku bersama Abdullah dan Abu Musa. Faqala Abu Musa, alam tasma' qawla Ammar li Umar, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Ammar kepada Umar? Inna Rasulullah SAW ba'asani ana wa anta, Rasulullah mengutus kita, aku dan kamu. Fa'ajnabtu, lalu aku junub. Fatama'attu, lalu aku berguling-guling bisa'id, di tanah yang di debu yang bersih. Fa'ataina Rasulullah SAW, lalu kita mendatangi Rasulullah SAW. Fa'akhbarnahu faqala, lalu kita ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, innama kana yakfika hakaza, seharusnya cukup begini saja. Wa masaha wajhahu wa kaffaihi, Rasulullah mengusap wajahnya dan tangannya wahidatan, satu kali. Terakhir, hadis yang 348, haddatsana Abdan, berkata Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Abdan. Qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Abi Raja qala haddatsana Imran bin Husain al-Khuzai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Ini hadis yang tadi diulang lagi. Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki mu'tazilan, yang mengasingkan diri, lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat berjamaah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya fulan, wahai si fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum, apa yang menghalangimu untuk salat bersama orang-orang? Faqala, laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'un, aku junub tapi tidak ada air. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik, cukup kamu menggunakan debu, dan itu kamu bisa saja menggunakan debu, dan itu cukup bagimu. Wallahu a'lam. Silakan Asatiz menambahkan. Inilah hadis terakhir yang kita baca di dalam kitab Tayammum sebelum kita masuk ke dalam kitab Shalah. Intinya banyak hadis-hadis yang sama dengan judul-judul yang berbeda-beda yang dibuat oleh Imam Bukhari. Yang belum, Maulana Farhan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Ahbab,
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan bahwa dalam hadis ini terjadi ikhtilaf antar para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan ikhtilaf itu karena tidak kembali kepada Quran Sunnah, ya entahlah itu orang ya. Karena di sini sahabat pun ikhtilaf. Nah, ketika ikhtilaf tetap kembalinya pada Quran dan Sunnah, itu bukan karena menentang Quran dan Sunnah. Jadi sahabat pun sudah ikhtilaf. Ini satu contoh yang bisa kita lihat bahkan dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi maknanya di sini ada ikhtilaf di kalangan para sahabat bahwa sebahagian mereka ada yang mengatakan lisyiddatil bardi, karena begitu orang tuh kedinginan menggunakan air. Sebahagian sahabat mengatakan boleh tayamum, sebahagian lagi yang lain mengatakan tidak boleh. Dan itu ada alasan mereka tersendiri. Walaupun mungkin menurut jumhur nanti diperbolehkan bagi orang yang kedinginan menggunakan air yang tadi karena sangat kedinginan, diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian perincian tentang tayamum ini, mau tidak mau kita para asatid dan saya sendiri juga kawan-kawan semua, ini nggak cukup dengan mengkaji hadis tentang bab tayamum, karena tayamum ini sangat luas ini pembahasannya. Ada nanti sebab-sebab tayamum itu apa, fardu tayamum itu apa. Jadi jangan merasa saya sudah duduk dalam kajian Bukhari, selepas itu babnya tayamum maka saya paham bab tayamum. Oh enggak, ngaji Bukhari bisa-bisa nanti malah kalau nggak paham kacau balau nanti. Termasuk tadi yang dibaca oleh Ustadzuna, guru kita Ustadz Hanafi tadi terakhir, judul bab di sini babut tayamum dorbah, bab tentang tayamum satu pukulan, bukan mukul orang ya. Mukul maksudnya itu tangan ke tanah, itu dibuat dorbah atau dorbatain. Nah ini kalau nggak ngaji madhab kan jadi entahlah. Akhirnya wah hadisnya sahih berarti satu kali cukup. Nah di sini akan ada pelebaran nanti dalam pembahasan fikih. Nah paling tidak secara singkatnya di sini madhabnya Imam Bukhari, babut tayamum dorbah. Ini pendapat Imam Bukhari. Kalau tuan-tuan mau pakai ya silahkan, berarti madhabnya ikut muqallid pada Imam Bukhari. Dan nanti di antara 4 madhab yang mengatakan mengambil tanah itu satu pukulan, itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Dari 4 madhab itu 2 imam ini kesana pendapatnya. Dan nanti madhab kita yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wajib hukumnya dorbatain. Hadis sahih banyak. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan ambil 2 kali dorbatain, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yad. Ini hadisnya jelas bahwa dari situ Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini Imam Nawawi mengatakan al-asah itu dorbatain. Ini ada dalam Syarah Fathul Bari. Yeah. Walaupun nanti dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani al-asah fil madhab katanya. Tapi ya tetap nggak mungkin lah kalau nggak paling sahih, paling unggul kemudian diambil itu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, nggak mungkin. Memang dilihat dari berbagai macam dalil, maka yang paling hati-hati adalah tayamum itu dengan dorbatain. Lah di sini kok dorbah, madhabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini bukan madhab Syafi'i. Berbeda Imam Syafi'i dalam fatwa di dalam hal ini. Kemudian ada penukilan dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau di situ menyampaikan, walaupun seperti Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik mengatakan cukup dengan satu pukulan, mereka hanya memfatwakan cukup. Kalau untuk urusan afdholiyah, tetap semua sepakat itu 2 pukulan. Maka kalau sudah sepakat dengan afdholiyah tadi, kalau Imam Syafi'i memang mengatakan tidak cukup 1 kali. Tapi walaupun tadi yang mengatakan 1 kali Imam Ahmad dengan Imam Malik, mereka sepakat mengatakan afdholiyahnya 2. Maka al-khuruj minal khilaf, kalau memang kembali kepada kaidah usul fikih, al-khuruj minal khilaf mustahab. Maka jalur untuk mencari aman dari ikhtilafnya para ulama itu mau tidak mau minimal 2 kali pukulan mengambil tanah, 1 untuk wajah, yang 1 pukulan untuk kedua tangan. Ini yang pertama. Kemudian tambahan saya yang terakhir,
Entah kok ada teringat tambahan yang ada tambahan lagi. Di antaranya tadi ini pembahasan tentang tayamum li syiddatil bardi. Buka nanti dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, maka di situ akan ada pembahasan bahwa tayamum seseorang karena tidak jumpa air, kemudian akhirnya dia tayamum, baik karena tidak jumpa air atau beberapa hal, itu nanti ada beberapa hal tayamum itu solatnya tetap wajib diqadha. Ada yang dengan tayamum itu solat nggak wajib diqadha, dan ini panjang pembahasan dalam fikih, perlu kita tahu nanti. Di antara nanti ada orang tayamum wajib qadha, di antaranya dalam mazhab Syafi'i ya, ada orang yang dia itu menggunakan jabirah, perban. Dia masang perban bukan dalam keadaan suci, maka nanti masih boleh tayamum, tapi selepas itu qadha solat. Jadi ada tayamumnya sah tapi wajib qadha. Lah di antara nanti tayamumnya sah wajib qadha adalah tadi ini dalam pembahasan ini li syiddatil bardi. Kok tayamumnya karena kedinginan, maka nanti secara umum walaupun ada perincian madhab itu wajib qadha nanti. Nah, paling tidak sedikit perincian saya baca dalam kitab Takriratus Hadidah. Perinciannya kalau memang dia bertayamum tadi karena penyebabnya syiddatul bardi, sangat dingin. Tapi kalau dingin biasa nggak boleh ya. Sangat dingin tentu membahayakan. Pertama tentu ada udhrun am. Memang uzurnya itu sudah sering terjadi. Contoh dia sedang safar atau sedang sakit, kan sakit biasanya berkepanjangan. Lah ini kan namanya uzurnya agak merata. Maka kalau uzurnya merata seperti itu, kedinginannya kan jadi merata tiap hari. Lah kalau seperti itu nggak wajib memang untuk mengqadha sholat yang dia kerjakan dari tayamum. Yang kedua ada namanya udhrun nadir. Uzurnya itu jarang-jarang terjadi. Uzrun nadir itu ya seperti contoh perempuan yang istihadhahnya kadang-kadang. Lah ini pun juga kata para ulama masih diperbolehkan, tidak wajib juga mengqadha untuk uzur yang seperti ini. Tapi ada yang terkadangan tarotan la yadumu ba'da wuqu'ihi, yang tidak menerus. Memang kejadiannya jarang tapi tidak terus-menerus menetap keadaan itu pada dirinya. Contohnya memang betul-betul kadang-kadang sekali itu saja kedinginan. Maka kalau sudah kadang-kadang kejadiannya juga cuma sekali, nah yang seperti ini kejadian kedinginan tidak mampu karena kedinginan tadi, itu wajib nanti dia qadha sholatnya ketika sudah ada waktu ikhtiar. Dia jumpa waktu, wajib nanti untuk diqadha. Jadi ini ada hal yang terbaik memang ditengok keadaan. Memang kondisinya itu terus menerus seperti itu atau enggak. Umum enggak, memang keadaan itu dia dapati. Kalau memang umum berarti kan kalau mengqadha berat, enggak wajib untuk mengulangi. Tapi kalau memang kadang-kadang nadir, maka cuma sekali itu ya qadha. Dan ini akan ada perginya ke beberapa hal kaitan nanti tayamum, karena kan bagi orang yang tidak berjumpa air, maka langkahnya setelahnya tayamum. Lah sekarang air ndak jumpa, tanah ndak ada. Entah itu sudah dibahas dulu, Faqidut Tahurain sudah ada pernah dibahas saat Nabi? Sudah ada ya. Maka Faqidut Tahurain namanya. Ada orang ndak jumpa air, ndak jumpa pula tanah. Dan Imam Syafi'i dalam tayamum ini agak ketat dibanding fatwa yang lain. Imam Syafi'i mensyaratkan namanya tanah itu harus berdebu. Berbeda nanti Imam Abu Hanifah, apapun yang asal muasal penciptaannya tanah, boleh tayamum menggunakan itu. Maka kita jangan heran nanti ada orang tayamum di kursi pesawat, di kaca pesawat. Ada kan sebahagian mutawif campuran madhab itu. Itu Allah madhabiyah, tidak punya madhab dia. Al-Imam Asy-Syafi'i enggak mensahkan, enggak boleh itu tayamum seperti itu karena harus ada debunya. Beda kalau dia pegang pintu pesawat ada debu, boleh lah. Pegang kaca pesawat ada debu, boleh. Tapi mana ada pesawat zaman sekarang seperti itu? Itu pesawat yang terdampar 10 tahun ada itu debunya. Tapi ya ini untuk pergi nanti ketika enggak ada air, enggak jumpa debu yang didefinisikan debu oleh Imam Syafi'i. Berarti kan tidak jumpa air, tidak jumpa tanah. Contoh juga bisa jadi seperti orang yang disekap di dalam bangunan.
habis itu ndak ada air, ndak jumpa pula tanah. Lah orang seperti ini dalam fatwa madhab kita namanya faqidut tahurain. Bagaimana orang yang seperti ini? Ini ada pembahasannya nanti. Dia pertama ya sholatnya namanya sholat dihormatil waktu. Ini sudah pernah dibahas panjang lebar dulu. Sholat juga, tapi untuk menghormati waktu sholat. Sholat dihormatil waktu, ini yang pertama. Yang kedua, untuk faqidut tahurain tadi, tidak bisa jumpa air, tidak jumpa juga dengan tanah. La yaqra' minal Qur'an ilal Fatihah in kana junuban. Kalau memang dia tadi penyebabnya junub, beda kalau nggak junub yang maknanya hadas besar. Kalau penyebabnya junub, maka nanti ketika sholat dihormatil waktu tidak boleh baca Quran kecuali Fatihah saja. Tidak usah nambah-nambah, itu jos kesemangatan yang tidak berilmu. Nah, ini tidak tahu ilmu nanti, semangat tapi tidak pakai kaidah. Yang kedua, baca ayat ini bagi yang junub ya, tapi kalau dia tadi hanya hadas kecil boleh. Yang ketiga, la yajuzu ayyakuna imaman. Kalau sholat dihormatil waktu tadi karena faqidut tahurain, maka tidak jumpa air, tidak jumpa tanah, kok dia tayamum, tidak boleh jadi imam. Yang keempat terakhir, yajibu alaihil qadha. Kondisi yang seperti ini dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i wajib hukumnya dia mengqadha sholat itu nanti di lain waktu. Ini 4 perkara ketika seseorang mengerjakan sholat karena faqidut tahurain, tidak jumpa air, tidak jumpa pula tanah untuk tayamum, maka dia tetap sholat, namanya sholat lihurmatil waktu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari beberapa pembahasan. Kepada para asatid mungkin hendak menambahkan. Betul. Asatid lain, Ustaz Doni belum, silakan. Ada lagi Ustaz lain yang ingin menambahkan? Dikit. Betul. Baik, tadi hadis yang dibaca oleh Ustaz Ahmad ada terkait dengan kisah Umar dengan Ammar, Sayyidina Umar dengan Ammar. Nah itu ternyata ada di hadis yang dibaca Ustaz Hanafi tadi. Alam tasma' qaula Ammar li Umar. Jadi kejadiannya itu apa? Di sini apa namanya suatu kejadian ada apa namanya bersama dalam peperangan ya. Nah kemudian setelah itu junub ya. Ammar junub, lalu kemudian bertanyalah kepada Umar ya. Kalau menurut Umar bin Khattab tidak sholat, begitu ya. Nah kemudian Ammar ini tidak terima gitu. Jadi sahabat itu wajar berijtihad. Tidak terima, akhirnya beliau berguling-guling ya. Berguling-guling di debu gitu. Maksudnya itu karena tidak tahan air, akhirnya apa namanya berguling-guling di debu. Maksudnya itu mandi debu. Jadi kalau kita mungkin mandi apa? Mandi bunga, mandi bola ya. Jadi beliau mandi apa tadi bahasanya tamak ya. Tamak aktu. Itu kalau saya baca tadi, jadi melumuri badannya itu dengan debu, dengan tanah seluruhnya sebagai ganti mandi kan gitu. Itulah ijtihad para sahabat, luar biasa mereka. Nah kemudian setelah itu mengadu kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi menjawab, faqala innama kana yakfika an tasna'a hakadha fadaraba bikaffaihi darbatan 'alal ardi thumma nafadaha thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimali. Jadi Nabi SAW mengatakan cukup tayamum tadi, dicontohkan tayamum 2 telapak tangan, kemudian muka, lalu kemudian muka dulu baru kemudian telapak tangan, dan Nabi mengatakan cukup seperti itu. Jadi itu kisahnya tadi yang dibaca hadisnya tadi oleh Ustaz Ahmad. Kemudian yang kedua,
tadi ada di sini sudah disinggung juga Ustaz Maulana Farhan tadi bahwa di sini ada perdebatan. Nah, memang ini disebutkan oleh Imam Badrul Aini, disebutkan bahwa di sini menunjukkan istihbabul munadharah. Jadi bahwa di sini ada anjuran atau motivasi untuk berdebat. Berdebat di dalam kebaikan tentunya. Itu jadi itu jangan terpengaruh orang bilang tidak usah berdebat. Tapi tujuannya, kalau tujuannya baik ya bagus, boleh. Ini kan dianjurkan. Kemudian munadharahnya apa di sini? Zahirul munadharah baina Ibnu Mas'ud wa Abi Musa anna Ibnu Mas'ud lam yaltafit ilal ayah. Di sini kan kalau kita lihat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan bahwa tidak usah sholat. Sementara Abu Musa bilang tayamum. Gitu. Tayamum kalau takut kedinginan maka tayamum. Dan ini juga sudah dibahas di bawah mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Wa indana itu dalam mazhab Imam Ahmad annahu idza khafa darar baradi tayammama wa shalla wa la i'adata alaihi in kana musafiran. Jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, kalau dia takut kedinginan maka tayamum wala i'adah, salat pakai tayamum karena takut dingin tadi, tidak ada i'adah in kana musafiran, kalau dia musafir. Berarti dipahami kalau dia tayamum takut kedinginan di dalam mazhab Imam Ahmad, kalau tayamum takut kedinginan tidak musafir artinya dia mukim, berarti nanti diiadah sholatnya, diulangi lagi. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi juga sudah disinggung oleh Maulana Farhan, wa in kana muqiman fa ala riwayataini wa qala Syafi'i yu'idul muqim. Jadi Imam Syafi'i juga sama, kalau dia tayamum karena takut dingin lalu kemudian dia tidak dalam keadaan musafir maka dia mengulang lagi nanti kalau dia mukim. Walahu fil musafiri qaulani, kalau musafir dua pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ini pendapat dua sahabat. Jadi ada yang mengatakan tidak usah sholat, tapi ketika Abdullah bin Mas'ud dihadapkan kepada ayat ayatnya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ada yang mengatakan seolah-olah sahabat Abdullah bin Mas'ud di sini tidak mengingat ayat itu, padahal beliau ulama besar dalam kalangan sahabat. Maka di sini dijawab anna bin Mas'ud lam yaltafit ilal ayah wa laysa kadzalik walakinna bin Mas'udin ra'a annal ayah la tatadammanu at-tayammuma innama takhtassu bil hadatsil asghar falidzalika lam yara jawaz at-tayammum lil junub. Maka oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud di sini bukan tidak melihat ayat tersebut, tapi beliau tahu, tapi beliau memandang bahwa terkait dengan junub itu tidak boleh tayamum. Ayat itu khusus berbicara tentang hadas asghar. Jadi hadas kecil yang dikandung oleh ayat perintah yang mengatakan bahwa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Karena di sini memang Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak usah tidak usah tayamum, tapi lebih jauh kepada itu tidak usah sholat kan gitu. Kalau tadi kan keringanannya tayamum tapi sholat. Jadi di sini ada kandungan pendapat yang sangat luar biasa dari beliau. Dan memang kan ada ungkapan tuh ketika kalau tidak salah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Imam Malik untuk menulis Muwatta, bukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, tapi Harun ar-Rasyid kalau tidak salah. Apa kata beliau? Buatlah sebuah kitab, karena ulama-ulama itu hampir tidak ada lagi. Maka oleh karena itu buatlah sebuah kitab yang mana kitab itu jangan engkau terlalu mengikut kepada syadaida Ibnu Umar. Apa ekstrimnya, maksudnya terlalu tasdidnya Abdullah bin Umar. Sahabat itu ada juga yang agak tasdid, ada yang agak tasahul, agak toleran. Jadi jangan terlalu ikut dengan
syadidnya Abdullah bin Umar, dan jangan juga pula terlalu ikut dengan kemudahan Ibnu Abbas. Nah, karena terkenal suka sahabat ini ada juga yang agak memudahkan gitu. Dan jangan ikut hal-hal yang aneh dari Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Jadi syawaz. Jadi memang ada hal-hal yang aneh. Mungkin ini salah satunya barangkali. Dan salah satu disebutkan syawaznya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu bahwa al-mu'awwazatain kalau tidak salah tidak masuk sebagai Al-Quran, tapi masuk sebagai doa. Jadi kalau kita mengkaji khilaf di antara para sahabat itu luar biasa. Menarik, indah untuk dikaji. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, ada pula Ustaz bilang orang ikhtilaf itu karena tidak mengikut Quran dan Sunnah. Cuman aja kita menjawab itu Ustaz. Ada Ustaz bilang begitu. Orang kita ini ikhtilaf ini karena lari dari Quran dan Sunnah. Padahal sahabat itu udah ikhtilaf. Dan kita lihat ulama-ulama mazhab itu sumber hukum mereka itu pasti nomor satunya Quran, nomor duanya Sunnah, semuanya begitu. Ini asumsi atau pendapat yang begini ini gimana cara kita menyikapinya? Silakan siapa yang mau jawab, silakan. Baik. Jadi ikhtilaf ulama seperti yang barusan kita lihat, tidak dalam masalah satu mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang lain tidak. Tidak. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka berbeda dalam pemahaman. Ini perlu digarisbawahi. Ulama kita berbeda dalam pemahaman. Pemahaman ini beda kenapa? Memang itu yang Allah kasih. Setiap orang Allah kasih pemahaman itu nggak sama. Ini banyak yang duduk di sini. Yang dibaca boleh jadi hadisnya sama, syarahnya sama, tapi yang didapat dari yang dibaca belum tentu sama. Tengok itu dia, statis ini kan banyak bicara nih. Belum tentu sama. Kenapa? Allah kasih tak sama setiap orang. Maka kalau ada yang mengasumsikan perbedaan ulama itu karena tidak mengambil dari dalil atau bertentangan dengan dalil, ini adalah perkataan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dan diluruskan. Kenapa? Contoh sederhana saja. Ini yang paling mudah dalam masalah membasuh kepala. Basuh kepala itu kan kalau sebagian harus keseluruhan. Betul? Kata sebagian cukup sedikit saja sudah sah wudu. Perbedaan itu kenapa? Bukan karena satu mengamalkan ayat Al-Quran, yang satu tak mengamalkan ayat Al-Quran, tapi perbedaan mereka dalam memahami firman Allah, wamsahu biru'usikum. Kata Allah, usap kepala, usaplah kepala. Usap kepala ini kan timbul pertanyaan, yang diusap seberapa banyak? Yang diusap bagaimana caranya? Sehingga mereka mencoba mempelajari dari, menganalisa dari kalimat yang Al-Quran gunakan. Di antaranya huruf ba itu. Huruf ba biru'usikum. Kenapa pakai ba di situ? Dan apa makna huruf ba itu? Di antara ulama memahaminya lil ilsaq. Maka kalau kita disebut membasuh kepala, kalau semua tangan ini, semua telapak tangan ini sentuhan dengan kepala, baru disebut basuh kepala. Sebagian lain menyebutnya tidak bermakna lil ilsaq, tapi lit tab'id. Cukup sebagian. Sebagian ini kan timbul pertanyaan lagi, sebagian itu sebanyak apa? Setengah, sebagian juga. Seperempat kepala, sebagian juga. Sepertiga kepala, sebagian juga. Satu jari saja, sebagian juga. Jadi kan dari segi bahasa, kaedah bahasa itu membuat mereka beda dalam memahami. Lalu Al-Quran ini kan dijelaskan oleh hadis. Ada nggak hadis menjelaskan masalah ini? Minimal hadis yang kita temukan dalam Sahih Bukhari, misalnya Kitabul Wudu, Nabi itu mengusap kepalanya dengan kedua tangan, mulai dari depan sampai ke bagian tengkuk belakang, lalu dibalikkan lagi ke depan. Sehingga Imam Malik mengatakan wajib basuh kepala itu dengan diusap keseluruhan. Tapi dalam kasus yang lain, Nabi pakai imamah. Oleh Nabi cuma digeser sedikit, lalu dibasuh bagian ubun-ubun binasiyatihi. Sehingga hadis ada dua menjelaskan ayat,
Huruf ba tadi para ulama memahaminya dengan banyak makna-makna. Yang satu mengambil lil ilsaq, satu mengambil lil tab'id, yang dua hadis tadi mengambil dengan mengusap keseluruhan, yang satu mengambil sebagian. Kira-kira perbedaan tadi mana yang sunnah, mana yang tidak? Mana yang sunnah, tidak? Ada yang ngambil sunnah atau tidak tadi? Atau semuanya ngambil sunnah? Ngambil sunnah semua kan? Maka perbedaan mereka bukan karena mengambil sunnah atau tidak, mengamalkan ayat Al-Quran atau tidak, tapi dalam memahami ayat yang sama, beda pemahaman mereka. Sama seperti hadis tadi. Ayat dari kata Rasulullah, Sayyidina Ibnu Mas'ud bukan tidak memandang ayat itu sebagai hujjah, tapi bagi beliau bukan tidak tahu ayat tadi, tapi bagi beliau ayat itu tak bisa hujjah dalam masalah ini. Bagi sahabat Umar Ibn Khattab itu hujjah, tapi bagi sahabat Ibn Mas'ud tidak hujjah dalam masalah itu. Jadi perlu kita pahami bedanya bukan karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi dalam memahami dalil yang sama ulama beda pendapat. Dan kalau kita buka kitab Fiqhul Muqaran seperti kitab Imam An-Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, Al-Muhalla Imam Ibnu Hazm, itu akan kita temukan banyak perbedaan ulama dalam masalah fikih, dalilnya sama tapi pemahaman beda, sehingga muncul nanti beberapa mazhab dalam memahami satu ayat atau satu hadis yang sama. Jadi itu perlu dipahami. Yang kedua, perlu dipahami bahwa fikih, jika dia fikih sesuai dengan ilmu fikih yang dipahami para ulama, dia adalah mesti berdasarkan dari dalil. Karena fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu dia adalah hukum syar'i. Ketika disebutkan hukum syar'i, dalilnya mesti dari Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum itu ada tiga. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Kalau hukum akli adalah logika berfikir. Logika berfikir hukumnya tiga: wujub, mustahil, jaiz. Pasti ada, pasti tidak ada, bisa tidak. Kalau hukum yang kedua, hukum adi, hukum kebiasaan, sesuatu yang kita hukumi karena terjadi berulang-ulang. Biasanya malam itu gelap atau tidak? Setiap malam kalau kita tengok datang malam gelap kan? Maka berdasarkan hukum kebiasaan, kalau malam datang gelap, tapi bukan hukum kelaziman. Bisa saja nanti di masa Dajjal turun dia cuma 40 hari, tapi satu hari di masa Dajjal turun itu setara dengan 1 tahun yang kita alami sekarang. Itu malamnya gelap atau terang? Paham pertanyaan saya? Malamnya gelap atau terang? 360 hari setara dengan sekarang, cuma 1 hari di masa itu. Makanya ketika itu Imam Al-Bajuri menjelaskan wajib sholat 5 waktu itu bukan sehari semalam, tapi wajib sholat itu adalah 5 kali dalam kadar waktu setara dengan sehari semalam. Sehingga kan nggak mungkin 1 hari Dajjal itu setara 360 hari kita, 360 hari sholat cuma 5 kali. Paham pertanyaan saya? 1 tahun sholat 5 kali, nggak masuk akal. Maka perlu diingat bahwa dalil syariat itu pasti Al-Quran dan Sunnah. Dalil hukum akal, logika berfikir. Dalil hukum adi, kebiasaan yang terulang-ulang. Sehingga ketika disebutkan bahwa fikih itu dia berasalkan hukum syar'i atau penjelasan hukum syar'i, penjelasan hukum dari dalil-dalil syariat. Apa dalil syariat? Yang sepakati ulama, Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Yang menjadi perbedaan ulama nanti ada istihsan, masalih mursalah, ijma' ahlul Madinah, dan banyak pendapat yang lain, ada sadad dzara'i' dan lain-lain. Sehingga mesti dari dalil-dalil itu. Kalau ada mengatakan perbedaan ulama karena bertentangan dengan dalil, kurang membaca referensi terkait pengkajian dalil, terutama fikih perbandingan mazhab yang ditulis ulama klasik dan ulama kontemporer.
itu mungkin sedang kurang sadar, sedang ngigau mungkin. Makanya sembarang disampaikan, dilontarkan, padahal tidak seperti itu aslinya. Manipulatif pembicaraan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Dari jam 10 pertanyaan tadi mewakili dari semuanya. Intinya bukan berdebat tentang sumbernya. Sumbernya tetap Al-Quran dan Sunnah. Tapi perdebatan itu adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya pernyataan itu 100% itu salah. Kalau kita memahami sebenarnya di mana letak perbedaan itu. Dipikirnya berbeda karena beda sumber. Kita berbeda bukan beda sumber, kita berbeda memahami sumbernya. Sumbernya sama. Nah, jadi cara memahami redaksi sumber itu yang berbeda. Terima kasih. Ya, sekarang udah jam 10, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya